Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali Ilma kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Nah, seperti biasanya kita akan mengundang para narasumber, yaitu para kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan pada episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber dari Kabupaten Batang. Langsung saja kita panggilkan, ada Mas Gali, Mbak Wati, dan Mas Asfa. Silakan. Halo Mas Gali, Mbak Wati, Mas Asfa, silakan. Apa kabar Mbak Wati? Baik. Gimana perjalanan? Lelah jauh ya. Jauh ya, padahal dari Batang ke Pekalongan ini cukup deket loh, nggak jauh loh. Jarang pergi soalnya. Jarang pergi. Rumahan. Mas Asfa, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain? Paling ya menunggu hasil rapot. Loh, masih sekolah? Iya, masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMA Negeri 1 Bandar. Kelas 2 SMA. Wah, keren banget pasti sekolah. Ini daring ya sekolahnya ya? Iya. Belum tatap muka berarti ya? Kapan ini? Ada kabar-kabar tatap muka kira-kira? Kalau nggak salah ya bulan Januari. Kalau nggak salah. Iya. Kalau Mas Asfa sendiri lebih seneng tatap muka apa daring nih? Ya tatap muka. Tatap muka. Karena secara langsung pemahamannya itu beda. Oh gitu. Bukannya kalau daring malah bebas? Ya, Bisa main? bebas tapi kan ketinggalan pelajaran, sering ninggal gitu. pelajaran. Oh, anak baik-baik. Baik-baik. Mas Gali, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Sibukan sih masih kuliah Kuliah di? di Semarang. Oh, di Semarang. Berarti ini mumpung waktu-waktu kayak gini di rumah ya? Nah, kebetulan masih kuliah daring ya, kesibukannya Semester sekarang berapa? Masih semester 7. Semester tuan saya. Oke, kita akan ngebahas film apa nih? Di sini judulnya apa Mas Gali? Judulnya itu Sebatas Teman. Judulnya Sebatas Teman. Durasinya berapa menit, Mas? Tadinya kan 15 menit. Mm-mm. Ya sekitar kalau penayangan di platform YouTube itu 15 menit. Mm-mm. Oh, berarti nanti kita putar senyampainya aja lah ya, senyampainya. senyampainya aja. Judulnya Sebatas Teman. Iya. Boleh kita tonton bareng-bareng filmnya? Oke pemirsa, ini dia film Sebatas Teman. Mau dewe tahu kerjaan semua tang tapi ora Kalau action. Kan main jauh dulu ah, kapan itu pusing, sepuluh dulu, kayaknya nih 10 dulu, berapa kau dari manggung, dan ntar kopong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Dipun Mbak. Iki Bu kelas ini lamar kerja. Oh, nggih. Dinten iki mau sakit kerja. Nggih sakit. Nggih, kerjane ruangan tempat Ibu, tak pernah kira cara-cara nggih. Mangke kersane diajari sing senior. Bong cek, Bong. ibu, Iki kenalke kan Lisa. Tanya, kok mbok ajari sing bener jahit, berbi men iso ngisi mesin kene ya. gini ibu, Oh iya. Ngono aku tak lanjut ke pekerjaan liyane nggih. gini bu, Ayo Mbak Lisa. kan seneng sama mbak, Namanya Anissa. bisa, harus cek nang kene, Iya. yes bu, sampai jadi nang kono, sementara lagi belum, aku jadi ini no, main lancar, tak cukup mesin jalan. Nis, tinggal rekaman Malaysia dulu. Iya Mas. Lagi kan? Heeh, Rak. Nis, nggak beli kerja tuh lanjut. Arep dolan ndi Mas? Bro, ndelok pemandangan indah bagus gitu. Piye yo?
Ora gelem mesti. Wis Mas, engko aku gelem. Yes. Ya wis lanjutno kerjana mulai Iya, Mas. dolan. Lanjut. Iya. Nang ndi ki, Mas? Roti apa tuh? Asik kok Mas. Yo penasaran tak buka oh. Wis buka ada. Wah, pemandangannya apik temen, Mas. Ki sing sampean sing nyiapke kabeh. Ini khusus spesial. Selamat sore Kak. Sore. Selamat datang di restoran kami. Mau pesan apa? Minuman yang spesial, makanan yang spesial. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oke. Sampean nyiapno ket kapan, Mas? Ini Kak minumannya. Selamat menikmati. Makasih. Nggih. Sampai mulai kerjaan ya kenapa ini? Mau dewe tau kerja nang Semarang tapi we ora betah soalnya ado karo wong tuwa. Dan saiki lurus sing cepakan wae lah. Rumah kumpul keluarga kita. Mangga teman nyomber. Barang barang. Iya. Ya sampean wis suwe kok kerja nang kono. Lah mau nih kerja nang ndi? Mulai nang di ora, saiki ono. Bukan kerja sepakat. Sore ki Mas bali cuk. Mongko sih ngenteni sunset dingin. Engko nyadi luru Pak soalnya wis sore. Enggak senyani. Ya wis, njuk nih jeruk aja nang roti sing ngene bareng. Kapiran. Anjir. Gandengan lah. Sore bocah urung bali yo. Tak danani kan ya, jadi beli-beli bocah. Oh ya, gue bocah itu beli. Dengan dia nak ya ini kok beli Saking kulen Pak dijak dolan kali Mas Cekong. beli sholat lagi pra besok beli. Cek Pak, tak mlebet riyen. Mas Cekong kesuwen wis pinter kali. Iya nih foto-foto. Ya Pak, pamit ya Pak. Tapi monggo sing hati-hati no, matur nuwun no. Nggih. Allahu Akbar Allahu Akbar. Salam. Mas Cekong. Mau Mas? Benar. Sampean ngerti ndi Mas? Apa ya? Saya kontrene Ngerekan. dewa. Pri wis mendingan. Alhamdulillah ki wis mendingan. Yang kesuwen masalah wingi Mas ditulungi mau orang ngerti nasibnya kuwi nek misalkan ngomong sampean. Mau sendiri kae kok ya ora apa-apa. Ya pri wis mendingan kok. Kok ora diangkat-angkat. Celah. Ora apa-apa sih ki nyong wis mending ora aku ya tak diau anget. Suwen masalah iki wis ditulungi karo sampean ora ngerti nek misalkan Sopo kae mertamu wis ora sopan, gawe kering, tatonan,
Allah maning. Kita pilih saya tau, ngewangi Bapak ngarit. Wis rekote ya wis Mas. Nggih, Pak Ae tindakan tak pamitan. Pak niki Mas aku ngajeng toilet langsung kali lampune dibongkake Pak, pun sonten. Yo. Kenapa no? Niki Mas aku ngajeng toilet langsung. Mulai kok pijaran ngomong. Iya, lah Pak kok kados niku, maaf no Pak Mas. Ya ora apa-apa no, tak pamit pilih yo. Nggih Mas, sandas-sandas. Lah Bapak kok kados niku Pak? Dan jarene nyong bener ngomongi. Nek loro kanca kuwi sing bener, sing apik, sing bisuke kena nggo titik imam. Loro kanca wis tatonan, awake litik, gering kalungan maning. Tambah kok kados niku Pak, sanjane 60. Pripun? Lah nyatane kok awakmu mrene mertamu, pakane ora sopan ora apa. Kalungan, tatonan, awake gering, ora duwe kesopanan. Ora sopan kepriye, lebih salah, metu pamit, ora sopan kepriye Pak, jelasno ora sopan kepriye. Ya wis karmu, mono. Ora tau diangkat sih. Apa tak parani wae kok ya. Biasanya yang mainnya ning taman. Yo Pak ya. Sadarkah kau kasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Mau pikir mumet yo kan. Lah sampeyan ana masalah pe mbok cerita, yuk kene cerita karo aku. Sampeyan ngopo nang ngene bunipe nyobain dewek kan iki. Cerita nek ana masalah we ora ngantuk ngene carane ku ora bisa sampean. Kene nyong ngilange bukane priwe yo. Nyong ngilange pacaran itu ora pacaran konco tapi yo koyo dewek lah mien kuwi. Mung sayange lha kuwi sing gawe jengkel emosi. Wong tuwane kuwi meneng-meneng dari nyelangi sopan santun. Koyo bajingan lah tatonan. Kalungan, bulan gitu. Berapanya kan biar karo sampean yang dimone kok orang wong nggak kenal kok malah nilainya mau kuwi. Tapi juga bener jengkel itu. Mas aku ngomong pertama aku wis mulai ana perasaan karo sampean. Mosok Iya, iki Mas. Rio, musi bukane kalau nolak apa kok Rio, aku kan kayak konconan kae lah. Yang penting kan rukun. Baik pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Nah, tadi kita baru saja menyaksikan bersama film Sebatas Teman. Keren ya filmnya ya. Udah nonton bareng kan kita kan. Bagus sih, ini sutradara ya? Sutradara gimana? Sutradara melihat film kalian sendiri ini bagaimana? Ya bagus sih. Kalau sebagai sutradara kan kita menilai juga dari kinerja kru juga. Terus yang kedua, naskah yang kita buat seperti apa kan kita lihat dari sisi itu juga. Kalau pencapaian itu udah mencukupi, kita produksi ya enjoy aja, pasti kita optimis hasilnya bagus. Oh, optimis hasilnya bagus. Kalau dari hasil yang udah dilihat ini gimana? Kira-kira berapa persen? Kalau 1 banding 10 ya 8. Oh, 8. Cukup memasuki puncak kepuasan. Kalau Mbak Wati gimana melihatnya? Bagus sih itu, memberikan moral edukasi juga. Oh, ada pesan tersiratnya juga ya. Oke, kalian ini sebenarnya dari apa sih? Production house atau kelompok atau komunitas? Lebih condong ke kelompok. Kelompok apa nih? Kelompok kayak pemberdayaan remaja di sekitar desa kami. Pemberdayaan remaja di sekitar desa. Desa apa Mas Asfa? Desanya kan Desa Margoyoso. Margoyoso? Dukunya Margoyoso, Desa Toso, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Berarti itu memang anggotanya semua dari Desa Margoyoso itu? Iya. Ada berapa total Mas kira-kira? Kalau yang aktif untuk sampai saat ini itu sekitar 10-15 orang. Yang aktif? Iya. 10-15 orang. Itu terbentuk dari tahun berapa? Terbentuk semenjak ada pandemi virus ini. Lebih kan belum ada kegiatan, jadi kita gambaran ke depan untuk
buat kegiatan apa nih ya cocok sekiranya bisa dibuat di lingkungan sekitar ya kita memilih film. Memilih film. Pencetus awalnya siapa? Kalau pencetus awalnya sih kebetulan orangnya nggak hadir. Kebetulan dia juga kayak ketua remajanya yang menaungi remaja di desa itu. Yang mencetuskan pertama kali itu. Yang mencetuskan pertama kali. Ya, terus kan disampaikan ke saya, gimana nih kita mau buat film untuk kegiatan lah selama pandemi ini biar nggak bosan. Dan akhirnya saya mengiyakan. Kenapa yang diajak diskusi Mas Gali? Gimana? Kenapa yang diajak diskusi? Ayo kita bikin ini tuh Mas Gali. Mungkin dari background saya sendiri ya. Apa backgroundnya? Background saya kan kuliah kan ambil di film juga. Cuman kan nggak lebih condong ke sutradara. Kalau saya itu kan condongnya lebih ke artistik. Tapi kan biasa sering lihat produksi bagaimana pembuatan proses film. Dari situ kan saya ya sadarlah pengen buat dan biasa sering lihat ya udah ayo kita buat bareng-bareng. Akhirnya buat bareng-bareng. Iya. Untuk anggotanya rekrutnya gimana Mas Asfa? Kalau perekrutan sendiri ngajak teman-teman. Kan awalnya saya belum kenal sama Mas Gali walaupun tetangganya kan. Oh gitu? Iya, walaupun dekat. Apaan deh tetangga kayak secara gitu. usia kan mempengaruhi ya. Oh jauh ya usianya? Apalagi sama saya ya. lebih. Ya lebih. Ya, nah itu terus kan saya ikut ekstra di sekolahan, ekstra sinematografi. Mas Gali itu nembung ke saya. Ini dari remaja mau bikin film ini untuk mengisi kegiatan di pandemi. Nah kebetulan teman-teman saya juga gabut lah di rumah ya, saya ajakin. Awal mulai ya itu gimana belum tahu struktur pembuatan film yang ideal. Nah itu langsung kalau ditarik ayo bikin film, ayo kayak gitu. Tanpa pikir panjang ya, langsung ayoin kan aja. nggak tahu persiapannya bagaimana produksinya. Nah itu senang lah awal-awal kan bisa megang-megang kamera orang desa sih. Loh. Apa nih bawa-bawa orang desa juga nih? Iya. Terus akhirnya seneng bisa gabung bareng. Kalau Mas Asfa sendiri berarti di kelompok apa ini namanya? Gempar Official. Gempar Official. Iya. Gempar Official ini jadi apa Mas Asfa? Dalam film ini sebatas teman saya menjadi DOP. Sebagai DOP. Ya. Kalau Mbak Wati sebagai pemain ya? Iya. Gimana Mbak awal mula diajakin sama teman-teman? Siapa yang ngajakin nih sama Mbak Wati? Mas Gali. Apa jangan-jangan kakak adik nih? Bukan. Ya. Gimana? Kaget sih pertamanya. Ditawarin, Bu ini ada. Oh kok Bu? Iya karena saya jauh ini anak-anak saya ini. Ya. Aduh saya dari tadi manggilnya Mbak nih. Tidak apa-apa ya. Tante aja ya? Iya dia Masya Allah. Iya diajak waktu itu ditawarin, Bu ini teman-teman mau buat project film. Jenengan ada waktu ndak? Saya, iya film apa? Sebagai orang yang dianggap tua dari mereka ya saya mengiyakan aja. Mengikuti yang anak-anak muda ini gerakan saya aja. Itu gimana? Kenapa yang dipilih Mbak Wati? Kan pasti ada kandidat-kandidat lain nih ya? Atau secara garis besar kan mungkin dengar-dengar sih kalau Mbak Wati itu udah ada background teater ya. Jadi untuk memudahkan kita menerjemahkan dialog naskah ada kemungkinan besar memudahkan kita. Jadi kita ambilnya casting ke. Emang iya Mbak? Ya dari kecil biasa ikut drama-drama desa tapi drama desa itu yang gimana nggak ngerti. Biasanya kan ada acara pentas-pentas seni gitu kita tampil lah di situ. Kalau Mbak Wati sehariannya berarti guru iya. di TK Widya Puspa Desa Pretek. TK Widya Puspa Desa Pretek. Iya. Guru TK berarti iya, ya TK. Biasa mengajari anak-anak. Kali ini ngajarin teman-teman ini sama kelakuannya. Iya. Oh enggak beda. Mereka agak usil-usil sedikit. Agak cantik. Oh gitu. Ya, normal lah. Ceweknya nih ya. Dilihat nih pacarnya diganjen nih. Berarti ini selama gabung ini ada kayak apa sih masalah yang sering kalian hadapi selama bersama gitu? Kalau masalah lebih condong ke kesibukan individu sih. Kan kita nggak bisa memposisikan kebersamaan, kesibukannya kan berbeda-beda. Itu untuk menyatukan itu waktu luangnya itu yang agak susah. Menyatukan waktu luangnya. Itu yang agak susah. Untuk pembagian tugasnya sendiri berarti kalian Mas Gali ya terutama ngajarin dari nol atau
melihat sih, oh ini ada basic ini ada basic ini, akhirnya diplot-plotkan masing-masing berdasarkan basicnya gitu. Secara garis besar kita lihat dari basicnya terlebih dahulu. Seberapa kalau sekiranya capaiannya belum maksimal, kita ajarin dari nol. Bisa mungkin pas produksi, nanti setelah produksi bisa itulah jadi modal setiap individu untuk nantinya berproses di dunia luar. Oh gitu, sebagai media belajar juga ya. Itu kalau Mas Aswa ya Allah, salah. Agak ribet, ganti nama aja Mas. Itu ada progres, merasakan ada progres. Oh tadinya aku nggak bisa ini, aku akhirnya gabung sama mereka bisa ini gitu. Ada? Ya ada sih, perubahannya ya berapa persen tuh, 50% hampir. Wah. Ya kan masih awam ya, di ekstra sekolahan itu kan belum sampai basic-basicnya itu belum yang tinggi-tinggi, masih standar lah. Kan kalau di luar itu diajarin sama Mas Gali terus sama teman-teman. Itu sih. Berarti ada manfaatnya ya gabung sama ini, nggak cuma sekedar menyalurkan hobi aja kan ya. Kalau Mbak Wati sendiri gimana? Maksudnya ada kesulitan nggak dalam bermain peran di sini? Apalagi kan dulunya udah biasa-biasa teater kayak gitu, pasti udah nggak ada ya? Atau masih ada sedikit canggung, awal-awal sedikit canggung lah. Awal-awal sedikit canggung. Ngafalin naskah gitu? Sedikit. Karena naskahnya kan kita dialognya pakai bahasa dialek sehari-hari ya. Jadi kita bisa menyampaikannya bahasanya bahasa sehari-hari. Itu memudahkan juga dalam bermain acting ya. Oke, nanti kita akan melanjutkan obrolannya mengenai produksinya juga. Nanti kita akan undang teman-teman yang lain juga ya. Tetap bersama kami di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Nah, masih bersama dengan Mas Gali, tapi dengan teman-teman yang berbeda ya. Ada Mas Ainul dan Mas Endi. Apa kabar Mas Endi? Ganti nih. Baik, sehat. Sehat ya. Mas Ainul? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa Mas? Ya sehari-hari jualan. Jualan? Ya. Jualan apa nih? Ya jualan jasa. Suaranya agak-agak gimana gitu ya, mendesa-mendesa gimana gitu. Mas Endi ini sebagai apa tadi? Artistik. Mas Endi sebagai artistik. Kalau Mas Ainul sebagai tokoh masyarakat yang mendukung kelompok ini. Ini berarti memang harus minta izin ke Mas Endi dulu, Mas Ainul dulu apa gimana nih? Ya sih, enggak sih, cuman kayak apa istilahnya mengawasi lah bagaimana anak-anak muda beraktivitas, membuat karya, kan ada pengawasnya juga. Saling juga mendampingi lah. Oh gitu. Jadi sebagai pengawas. Berarti memang setiap proses produksi ini diawasi sama Mas Ainul? Enggak juga, cuman pengawasnya gini, misal ada mau buat karya, kita kayak musyawarah dulu gitu. Kontennya mau seperti apa kan dibahas dulu. Kalau misal dari tokoh masyarakat mengiyakan, kita langsung ke produksi. Berarti nggak asal serugal-serugul bikin cerita, proses produksi nggak gitu ya? Harus ada tembungan dulu ke tokoh masyarakat juga ya? Oke, Mas Endi, pelaku artistik. Berarti yang mencari artis-artisnya untuk wardrobe juga kayak gitu-gitu kan masuk di situ ya? Untuk sejauh ini gimana Mas Endi dalam menentukan ini cocoknya sebagai ini sebagai ini gitu Mas? Yang pertama ya pasti setelah bedah naskah bareng-bareng sebelum sama pemain kan sama kru semuanya itu dipelajari, ini pemainnya ini butuhnya ini, set lokasinya ini, karakter yang diinginkan ini, kemudian baru cari konsul bersama sutradara kan. Kalau pemain ini cocoknya ini, minusnya di ini, kelebihannya di ini, atau pakaian yang ini, pakaian merah kok terlalu terang, nanti sutradara bisa untuk konsul bareng, cari warna yang kiranya netral lah di kamera gitu. Make up juga berarti Mas Endi? Kan kalau ini make upnya sendiri-sendiri. Jadi artistik kan mencakup make up juga. Ada sendiri tapi bagian make up atau nggak ada, langsung dari aktrisnya? Iya. Dari pemainnya sendiri-sendiri gitu ya. Untuk proses produksinya nih Mas, dari pra sampai pasca ini membutuhkan waktu berapa lama sih? 2 minggu. 2 minggu? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu? Ya, dari pembuatan naskah sampai praproduksi sampai produksi dan tahap editing dan publish. Tahap-tahapnya apa aja nih? Dari misal mengumpulkan ide ceritanya dan seterusnya itu apa aja? Kalau pembuatan ide cerita kan kita kumpul bareng, siapa nih yang ada ide buat cerita, nanti kita bahas bareng-bareng. Semisal si individu ini
punya cerita yang lumayan bagus, kita angkat dari situ. Jadi setiap individu itu mempunyai peran untuk mengembangkan ceritanya sendiri-sendiri. Oh, berarti untuk ide cerita nggak melulu harus dari sutradara gitu ya. Berarti dari teman-teman siapapun boleh menyumbangkan ide cerita, terus dibahas bersama. Oh iya, akhirnya bisa jadi sebuah film gitu ya. Untuk alat-alatnya yang dibutuhkan apa aja sih? Untuk alatnya sih lebih condong ke alat yang pertama kan kamera ya, lebih utama kan itu. Tapi kalau yang pendukung ya lighting itu ke level light lah, kondisional aja. Sesuai di keadaan yang di lapangan ada itu. Berarti seadanya ya intinya. Berarti kamera nomor 1 ya, itu yang penting ya. Nomor 1 kamu. Mas Endi, kalau Mas Galih ini kan tadi backgroundnya udah jelas dari kuliahnya karena memang di perfilman juga. Kalau Mas Endi apakah sama? Beda. Aku kuliah sama tapi jurusannya sastra Indonesia. Jurusannya sastra. Tapi ya hobi aja. Hobi berarti bikin film. Satu desa juga? Enggak sih. Tidak diajak malah. Diajak kan dulu kan SMA bareng. Dan juga di perkuliahan kan dia juga dikenal sebagai berkecimpung di film, dan saya tahu ya ayolah tak ajak bisa kerja sama bareng. Berarti penyusup dong? Iya. Gak apa-apa. Mas Ainul, diawasin dong, ini ada penyusup loh, hati-hati loh ya. Nggak apa-apa kalau penyusupnya baik. Oh berarti Mas Endi ini baik? Nah, bisa membangun maksudnya. Oh bisa membangun. Ini lokasinya berarti melulu harus di desa itu untuk memperkenalkan desa kalian, atau bisa di tempat lain juga? Lebih intinya memperkenalkan desa dulu ya, untuk nantinya dikenal sama masyarakat luas. Lebih fokus ke pengambilan gambar di desa. Pengambilan gambarnya di desa. Berarti semuanya di desa, harus di desa. Untuk sejauh ini udah menghasilkan berapa karya sih? Kalau sejauh ini sih masih 5 karya. Sebenarnya kan 6, tapi yang satunya itu kan keadaan masih diikut sertakan lomba. Jadi kan belum berani kita angkat ke platform YouTube untuk dipublis ke banyak orang. Berarti kalian juga ikut-ikut lomba juga? Iya, buat ngisi-ngisi kegiatan, siapa tahu beruntung lah. Iya betul, ya maksudnya nggak harus melulu buat upload YouTube aja gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk lomba, barangkali ada hadiahnya ya kan, gede kan, lumayan. Ini berarti selama produksi ini kendala-kendala apa yang kalian temui? Kendala sih masih cenderung di budget lah. Kalau film itu kan identik dengan produksi pasti ada budget. Pasti ada pengeluaran ya. Itu gimana cara mengatasinya? Kita ya patungan lah. Patungan dari masing-masing kru? Tapi kita nggak mematok sekian sih. Ya seadanya aja berapa. Kita tetap produksi dengan kondisi budget yang seadanya. Atau enggak bisa minta tolong sama tokoh masyarakatnya ya kan, suruh menggalang dana dari masyarakat atau RT-nya, ini loh buat produksi kita juga, anak-anak bisa biar makin maju gitu, bisa loh Mas. Bisa tuh. Itu loh saksi ya. Mungkin nanti bisa ya. Nanti bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Selama masih ada semangat ya kita tetap upayakan. Luar biasa, ditunggu kalau misalkan bohong, ini kasih bukti, ini tayang di Balik TV nih ya. Iya. Iya, kalau bohong diapain? Enggak lah, enggak bohong lah. Maksudnya kan, jadi saya lihat dari perkembangan dari awal sampai hari ini juga sudah bagus sih. Dan nanti ketika kok masih semangatnya itu masih membara ya, nanti dari yang tua atau dari perwakilan tokoh ya nanti bisa mengupayakan lah. Nah ini tugas kalian juga buat memamerkan menunjukkan ke tokoh masyarakat bahwa kalian ini masih bersemangat gitu, harus berkarya terus. Untuk produksinya biasanya kalian ada target nggak sih? Misal 1 bulan kita harus memproduksi 1 karya, atau bebas aja kita kalau ada ide aja gitu? Yang utama pasti dari ide dulu, tapi di target sih 1 bulan itu pasti harus bisa produksi minimal, kalau nggak maksimal 2 film lah. Minimal apa maksimal? Maksimal 2 film. Kalau nggak produksi? Kalau nggak produksi ya sayang aja kan, masih ini. Berarti bisa dong? Gimana? Bisa sih. Kalau nggak produksi maksimal 1 bulan 2 film. 2 film. Berarti ada kemungkinan nggak produksi dong kalau maksimal 2. Ya itu nanti kendala waktu luang tiap individu yang berbeda-beda. Iya sih benar sih, ngumpulin orang-orangnya karena mereka juga punya kesibukan masing-masing sih ya. Oke, untuk pembagian perannya Mas Endi yang menunjuk orangnya, ini cocok aja nih. Dari Kale kan juga saya tidak orang situ asli kan, jadi nanti saya artistik juga sebenarnya double sebagai
Astrada juga. Kan saya juga di perkuliahan juga berkecimpung di dunia teater juga. Jadi sedikit paham untuk direct orang lah. Jadi bisa sama Galih bisa bekerja sama untuk untuk lebih mudahnya si talent untuk menjiwai karakternya gitu sih. Berarti ngasih arahan si talent aja ya untuk penunjukan tokoh masih pemeran sutradara. Kenapa nggak diserahkan ke artistik? Ya pengennya sih tetap rolling ya, cuman keadaan kadang ditunjuk mungkin belum siap ya, keadaan tersebut yang sekiranya tetap sutradara yang kan mewakili. Juga aku sama Galih kan mempunyai sebuah pakem yang berbeda saat buat film. Kemarin aku sama Galih juga pas aku diajak Galih tapi aku ngajak ketemu dulu menentukan mau pakai pakemnya siapa, Galih atau saya. Karena memang harus ada satu kepala. Harus disinkronkan. Benar. Gak bisa kalau ada dua kepala ya, harus satu kepala. Oke deh, Mas Galih bisa kasih motivasi buat teman-teman di rumah biar mereka juga berkarya seperti kalian. Silakan. Buat teman-teman khususnya sineas muda yang ada di Kabupaten Batang dan sekitarnya, kita sebagai penerus generasi muda kalau mau berkecimpung di dunia film, jangan yang utama itu jangan memandang dari alatnya dulu. Dari HP pun kita bisa membuat sebuah karya film. Yang penting itu kita bagaimana membuat jalan cerita itu agar lebih menarik gitu. Sudah? Mas Endi mau menambahkan? Kalau saya itu menurut pengalaman saya pribadi kan, kalau di desa-desa atau di kampung-kampung kan masih biasanya minder dengan gear alat yang digunakan. Sebenarnya seperti saya pernah ikut festival itu, saya dari sebuah juri bilang gini, itu Ben bilang gini alat atau sumber daya yang tidak mumpuni itu bukan halangan untuk kalian berkarya, tapi kalian bisa memaksimalkan segala yang ada di situ, itulah karya yang terbaik. Oke, intinya alat bukanlah penghalang, yang penting bisa memaksimalkan segala yang ada di sekitar kita. Terakhir nih, Mas Ainul, ada yang mau disampaikan? Ya, bisa. Intinya jangan pernah jadi anak muda jangan pernah menyerah. Kalau kalian nggak berbakat, berusahalah belajar, karena orang yang berbakat aja bisa kalah dengan orang yang selalu terus belajar. Orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah menyerah. Itu. Orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan menyerah. Oke, terakhir banget nih, silakan promosikan channel YouTube kalian biar pemirsa di rumah juga kalau mau menyaksikan bisa langsung menuju ke channel YouTube kalian. Silakan. Tapi pakai bahasa Bandar. Bahasa Bandar. Iya. Bareng-bareng. Ayo. Bareng ya. Kanggo konco-konco sing arep nonton film produksi Gempar Official, ojo lalen ditonton ning channel Gempar Official. Kok cuma satu yang ngomong? Gak apa-apa, perwakilan aja. Oke deh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Sukses terus Mas Galih, Mas Endi, dan Mas Ainul serta teman-teman semuanya. Ditunggu project selanjutnya ya. Oke pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Patik TV. Ilma pamit, wassalam, sampai jumpa. Bye-bye.